Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Insya Allah sehat Alhamdulillah ya. sehat, Ma'am. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik ya. Oke, sehat. Baik, hari ini kita masuk persamaan trigonometri bentuk K cos X dikurang alfa. Jadi di persamaan trigonometri ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengubah bentuk persamaan trigonometri ke bentuk K cos X dikurang alfa. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk K cos X dikurang alfa. Jadi yang perlu kamu ingat di sini, kalau kamu nanti ketemu sama bentuk, nah bentuknya ini ya, A cos X ditambah B sin X. Nah, bentuk A cos X ditambah B sin X ini bisa dirubah ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa. Tapi ada yang perlu diingat poinnya. Yang perlu kamu ingat poin-poinnya ini ada dua. Yang pertama, kamu harus ingat kembali posisi cos dan sin pada 4 kuadran. Jadi nanti di persamaan yang diberikan, kamu akan lihat di sini ada A, ada B, ya, ada A, ada B. A itu koefisien cos, B itu koefisien sin. Jadi kalau A sama B-nya sama-sama positif, koefisien cos dan sin-nya sama-sama positif, maka di mana itu? Posisi cos sama sin positif di kuadran 1. Nah, kalau dia A-nya di sini A-nya cos-nya negatif, sin-nya positif, berarti dia berada di kuadran 2 ya. Nah, kalau dia kedua-duanya negatif, maka dia akan berada di kuadran 3. Dan kalau cos-nya positif, sin-nya negatif, berarti persamaan nanti alfa ini penentu alfa ya, tanda ini akan menentukan alfa, itu berada di kuadran 4. Itu yang perlu diingat. Ini pasti ingat ya. Nah, ada lagi yang perlu kamu ketahui, nanti di sini saya akan langsung ke dalam penerapan rumus pembuktiannya. Saya tidak bisa berikan ke kamu sekarang karena ini berkaitan jumlah dan selisih sudut alfa dalam trigonometri yang akan kita pelajari di KD 32. Jadi di sini saya langsung aja. Nah, kalau bentuknya A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurang alfa, kita menentukan nilai K dan si alfa. K itu diperoleh dari K kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan alfa, tangen alfa itu diperoleh dari B per A. Nah, untuk mengingat yang ini, B per A, ini yang perlu kamu ingat. Ingat, tangen itu identitasnya, tangen alfa itu kan sama dengan sin alfa per cos alfa kan? Berarti ingat aja, sin itu tadi koefisien siapa? B. Ya, koefisiennya B. Cos itu koefisiennya siapa? A. Itu ya. Jadi B per A. Nanti kita ambil nilai tangen alfa diketahui dari koefisien sin per koefisien A. Nah, nanti sudutnya diperolehlah diketahui dari kuadran di mana posisi persamaan awal tersebut. Oke? Bisa ya? Bisa. Jadi ini kata kuncinya, kita hanya perlu mencari nilai K dan alfa untuk mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya kelihatan ya. Tentukan himpunan penyelesaian akar 3 cos X, akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2 dengan X-nya berada di antara min pi sampai pi. Ini yang perlu diingat nih, ada yang bertanya di minggu lalu sama saya, Mem kok nggak ada ya himpunan penyelesaiannya? Kok penyimpunan penyelesaiannya nggak ini ya? Nah, kamu harus lihat, ini yang paling penting dalam menentukan persamaan trigonometri. Apa X-nya berada di mana intervalnya, ini harus diperhatikan. Oke, itu harus diperhatikan yang paling penting. Nah, sekarang kita ketemu ya. Kalau minggu lalu kita bisa mengubah cos dalam sin dalam bentuk kuadrat, nah kali ini kita tidak bisa karena cos dan sinnya sama-sama pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, inilah yang bentuk tadi kita bentuk ke dalam bentuk, nah akar 3 di sini akar 3 cos X ditambah sin X, kita mau bentuk ke dalam bentuk K cos. Ke dalam bentuk K cos. Ini saya ambil ya. Ini kita mau bentuk ke dalam K cos X dikurang alfa. Oke.
Tadi K itu diperoleh dari mana? Tadi K kuadrat itu sama dengan Koefisien aku A kuadrat ditambah B ditambah B kuadrat, Mem. kuadrat. Oke, berarti K itu sama dengan akar dari nih A-nya, ini A-nya akar 3, B-nya di sini ada 1 ya. Berarti akar 3 kuadrat berapa? 3 ditambah 1. Hasilnya sama dengan berapa? 2. Akar 4 2 kan? Nah, itu nilai siapa? Nilai K. Sekarang kita ingin mencari siapa? Alfa. Alfa berkaitan dengan tangen. Nah, kita dapati tangen alfa itu sama dengan nah, cek B tadi per kan A, Mem. B per A. Di sini berapa? 1. 1 per A-nya berapa? Akar 3. Kalau kita rasionalkan, ini kan sama dengan 1/3 akar 3. Oke, tangen berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Tangen berapa? 30, Mem. Tangen 30, Mem. 30 derajat. Ya, tangen 30 derajat. Berarti kita dapati alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, untuk menentukan di sini dicek cos positif, sin positif. Berarti ini berada di kuadran berapa? Kuadran 1, gitu ya. Kuadran 1, Mem. 1. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita rubah. Berarti bentuk yang ini dalam K cos bisa kita rubah. K-nya tadi 2 cos X dikurang, ini kan kuadran 1 ya, 30 derajat ini kan berada di kuadran 1. Oke, dikurang 30 derajat sama dengan berapa? Tadi sama dengan berapa ini persamaannya? Sama dengan akar 2. Akar 2, Mem. Akar 2. Oke. Nah, sekarang cos X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, berarti ini hasilnya jadi berapa? Cos X dikurang 30 derajat sama dengan cos berapa ya setengah akar 2? 45, Mem. 45 derajat. Nah, kalau sudah ketemu ini, cos sama dengan cos, kita bisa pakai rumus persamaan cos. Rumus persamaan cos itu ada 2 kemungkinan. Masih ingat ya? Itu ya materinya. Yang pertama itu X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti itu kan? Ya, masih ingat ya? Oke, X sama dengan berapa? 75 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, bisa ya? Nah, kita mulailah dari K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 75 derajat. Oke, K-nya sama dengan 1. Bisa nggak? Sudah lebih ya. Sedangkan di sini ada syarat. Syaratnya sampai siapa? Saja kan? Berarti X tidak memenuhi. Jadi nggak usah dicari. Karena 360 ditambah. Apalagi seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita ambil yang kedua. Untuk persamaan cos. Apa itu? X kurang 30 derajat sama dengan berapa? Min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Maka kita dapati X sama dengan berapa nih? Minus 15 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, kita mulai dari K sama dengan 0. Berapa X-nya? minus 15, Mem. Minus 15. Minus 15 itu masih masuk ke dalam interval tidak? Masih, Mem. Masuk, Mem. Masih. Berarti ini memenuhi ya. Oke, ini memenuhi. K sama dengan 1 memenuhi atau tidak? Tidak, Memenuhi, Mem. Tidak, Mem. Hati-hati, tidak. Karena hasilnya adalah 300, X-nya di sini kamu akan dapati 345 derajat. Sedangkan ini cuma sampai pi, hati-hati. Berarti tidak memenuhi. Yang seterusnya tidak perlu kita cari lagi. Maka dari sini kita dapati HP-nya, hati-hati. HP-nya diminta dalam siapa? Dalam siapa ini? Pi kan? Ya, dirubah ke dalam pi dulu. Jangan kamu buat dia di dalam derajat. Karena nanti tidak ada dikunci. Karena dalam radian diminta.
Pi per 12 itu sama dengan 15 ya. 15 kan? 180 dibagi 12 15, maka ini 5 kali 15 ya. 75. Pas, ini sama dengan 5 per 12 pi, berarti ini tadi minus ya. Min berapa? Pi per 12 gitu ya. Maka himpunan penyelesaian diperoleh adalah min pi per 12 dan 5 pi per 12. Sampai di sini paham? Paham, Mem. Paham. Jadi intinya kita mengubah ke kakos, setelah itu gunakan persamaan yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Oke, baik kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dan berapa ini alfanya? Alfanya kuadran berapa? Kalau pas positif, iya alfa pasti di kuadran 1. Oke, ini di kuadran 1. Bisa ya? Maka kamu bisa buat dari sini sama cos X, yuk sama-sama cos X tambah sin X, itu kita cari dulu K-nya sama dengan akar berapa? 1 tambah? 1 tambah 1 sama dengan akar 2, berarti sama dengan akar 2 cos gitu ya, cos X. Nah sekarang kita cari alfanya, tangen alfa sama dengan di sini berapa? 1 per berapa? 1 ya? 1 per 1 kan? Iya, kuadran 1 berarti. Tangen 1 sama dengan berapa derajat ya? Kuadran 1? 45, Mem. Iya, 45 derajat. Berarti ini dikurang 45 derajat. Oke, ini dikurang 45 derajat sama dengan berapa tadi? 1. Maka kamu dapati persamaan ini cos X dikurang 45 derajat sama dengan 1/2. Yuk, bisa kan? Lebih sederhana lagi. Maka dari sini diperoleh apa? Cos X dikurang 45 derajat sama dengan berapa? Cos berapa ini? Cos 45 juga ya. Karena setengah akar 2 itu iya, dirasionalkan jadi setengah akar 2. Yaudah sama seperti tadi. Kamu bisa bentuk ke dalam 2 nilai. Siapa itu? X dikurang 45 derajat sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Maka kita dapati si X-nya sama dengan berapa? 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Ya. Maka K sama dengan berapa? Dimulailah. K sama dengan 1. Maka X-nya berapa? K sama dengan 1, 0 dulu ya. 0. X sama dengan 90 derajat. K1 sudah tidak bisa ya. Karena sudah lebih dari 360. Stop. Nah, oke. Nah, untuk yang kedua, X kurang 45 derajat sama dengan min. Ingat persamaan cos ya. Min 45 ditambah K kali 360 derajat ya. Berarti X-nya sama dengan berapa di sini? 0. Oke, 0 ditambah K kali 360 derajat. Ya, K-nya sama dengan 0? 0, Men. 0. Berarti X-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 360, Mem. Memenuhi nggak ya? Memenuhi, Mem. Memenuhi, karena di sini interval ada tanda sama dengan. Berarti ini kita berubah ke dalam pi, karena dalam radian diminta. Ini sama dengan 2 pi, 0 tetap 0, kemudian 90 ini sama dengan berapa? Pi per 4, Mem. Pi per berapa? Pi itu Iya, hati-hati Jenny. Oke, HP-nya sama dengan berapa? Dari sini kita dapati HP-nya 0. Pi per 2 pi. Oke, bisa ya? Paham ya? Ini masih kuadran 1. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Nah, ini dia. Ini, coba perhatikan lagi. Jadi sama, konsepnya sama itu saja, tapi tinggal lihat saja kuadrannya, hati-hati. Nah, kamu lihat di sini, min cos X dikurang min akar 3 sin X sama dengan akar 3. Kita lihat bentuknya, min.
Berarti di kuadran berapa ya, Nak? 3, Mem. Kuadran 3. Tiga. Untuk alfa dia berada di kuadran 3 ya. Kita mulai. Berarti kita ambil K. K itu langsung ya. K itu sama dengan tadi di sini A-nya sama dengan min 1. Kita dapati B-nya itu sama dengan min akar 3. K itu sama dengan akar dari A kuadrat. Berarti 1 ditambah min akar 3 kuadrat berarti 3 ya. Sama dengan akar 42. Iya. Nah, sekarang kita ambil alfa. Tangen alfa. Nah, tangen alfa jangan bingung-bingung lihatnya. Cukup dilihat dari sini. Jadi, relasi sudut sangat membantu sekali. Oke. Sekarang B per A. Berarti min akar 3. Berarti di sini akar 3 per 1. Sama dengan berapa, Nak? Akar 3. Akar 3, Mem. Tangen berapa? Alfanya berapa ini? 60, Tangen Mem. alfa sama dengan tangen berapa? Akar 3. 60, Mem. 60 derajat. Yang diminta di sini kan negatif-negatif. Berarti dia kuadran berapa? 3. Kuadran 3, 60. Tangen berapakah senilai dengan kuadran 3? Ambil relasi 180 tambah 60. Kan nggak mengubah nilai kan? Maka dia sama nilainya dengan berapa? Tangen 180 tambah 108 di awal udah saya ajari ya, tambah 60 derajat. Maka hasilnya sama dengan berapa ini? Tangen berapa? Tangen 40, Mem. derajat. Nah, sekarang kita udah dapat. Berarti kita dapat si alfa yang kita pakai 240 derajat. Karena kita butuh untuk kuadran yang ketiga. Hati-hati di sini. Kalau yang tadi soal nomor 1 dan 2 kuadran 1 tidak masalah kan? Jadi ini hati-hati. Maka persamaan yang di atas min cos X dikurang akar 3 sin X itu senilai dengan K-nya tadi berapa ya? 2 cos X dikurang alfanya. Ini yang dipakai. 240 derajat. Sama dengan berapa tadi nilai persamaannya? Akar 3. Bisa sampai di sini? Bisa, Mem. Bisa. Oke, Juria jawab bisa. Hanya Juria yang bisa jawab. Yang lain bisa ya, insya Allah ya. Oke, maka dapatlah nilainya cos X dikurang 240 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Cos berapa setengah akar 3? 30, Mem. Iya, cos 30. Berarti ini sama dengan cos X dikurang 240 derajat sama dengan cos 30 derajat. Bisa ya sampai di sini? Oke. Bisa, Mem. Oke, ya udah. Kita kembalikan lagi untuk mencari persamaannya. Cari persamaannya, berarti yang pertama kita dapati X dikurang 240 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Gitu kan? Maka X sama dengan, di sini jadinya berapa? 270 derajat, Mem. tambah K kali 360 derajat. Tinggal cari K. K sama dengan 0. Sama dengan berapa ini X-nya? 270 derajat. Memenuhi ya interval X ini ya. Oke, K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi stop. Oke, kita lanjut yang kedua. X dikurang 240 derajat sama dengan berapa ini? Min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Maka X sama dengan berapa ini? 210 derajat. Minus positif. Minus, Mem. Positif. Kan pindah tempat. 210 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka, nah ini boleh ya, K-nya sama dengan 0. Dapat nggak? 210. X-nya berapa? 210 derajat, Mem. 200, berapa? 210. 210 derajat. K-nya sama dengan 1. Tidak memenuhi, Mem. K1? Tidak memenuhi. Tidak memenuhi, Nggak Mem. memenuhi. K sama dengan min 1 bisa nggak memenuhi?
K-1. Boleh kan? Enggak, Mem. Tidak, Mem. Berapa kalau K-1? Tidak memenuhi. Oh, tidak Enggak, memenuhi Mem. juga. Oke. Maka dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa? Ya, 200 210 derajat, 270 derajat. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini dari kalian yang menyelesaikan. Baik. Wow. Nah, ini ya. Ditentukan persamaan himpunan penyelesaian min 3 cos X ditambah sin X sama dengan 2,5. Dengan catatan tangen 4/3 itu sama dengan 53 derajat. Itu yang diketahui ya. Itu yang diketahui di soal. Oke. Nah, sekarang. Ya, apa dulu? Cari siapa dulu nih? Cari K. Siapa yang mau jawab cari K-nya? Saya suruh-suruh saja. Bintang, Abidah. K-nya berapa, Abidah? Ya, suaranya. Saya, Mem. Saya, Mem. Ah, ya. Siapa nih? Jaini ya. K-nya berapa, Jaini? Akar 25, Mem. Ya, akar 25 ya. Dari ini sama dengan berapa? 5, Mem. Ya, terus Jaini? Tangen alfa? Tangen Minus alfa 4/3, Mem. 4/3. Oke, minus ya. Kuadran berapa ini, Jaini? 2, Mem. Kuadran 2. Kenapa? Karena cosnya minus, sinnya positif, Mem. Di Oke, kuadran 2 sin 2. positif, Mem. Oke, kuadran 2. Tadi diketahui, ini kalau dia di kuadran 1, 53 derajat. Ya kan? Maka tangen alfa untuk kuadran 2, kamu pakai tangen berapa untuk relasinya? 180 ya, jangan ambil 90. Diapain? Dikurang Ditambah, ini. Iya, 53 derajat. Maka dapatlah tangen alfa sama dengan berapa ini? 2,3, Mem. 147, Mem. 147 derajat. Oke, sudah dapat alfanya. Berarti kita sudah dapat alfanya 147 derajat. Rubahlah nilai min 3 cos X ditambah 4 sin X sama dengan berapa dalam K cos tadi? K-nya berapa? 5, Mem. 5, lanjut. 5 Cos cos X dikurang 147 derajat, iya, Mem. dikurang 147 derajat ya, karena dikurang 2 yang diminta ya. Nilai ini sama dengan berapa? 2,5. Oke, ya. Cos X dikurang, berarti dari sini ya persamaannya jadi 147 derajat sama dengan 2,5/5 berapa ya? Setengah, Mem. Setengah. Setengah itu cos berapa ya? X kurang Mem, bukannya 127, Mem. apa? Bukannya 127. Oh ya, 127. Kok saya buat 147? Oke, benar. Ya, 127 kan 53 ya. 127. Cos berapa? 60 derajat, Mem. Cos setengah itu adalah cos 60 derajat. Kalau sudah sampai di sini udah bisa ya? Sudah Ya, bisa? Mem. Ya, udah bisa. Gimana? Yuk, lanjutkan lah kalau sudah bisa. Jangan Jaini aja lah. Siapa tadi yang barusan bersuara? Yang cowok? Saya nggak tahu tadi siapa. Saya, Mem. Ah ya, Baru siapa aja. itu sayanya? Para Mampang, Mem. Iya, oke, silahkan lanjut. Gimana? Kemungkinannya Pak Harun Raji ya? Ya, Gimana Mem. nih? Ya, X dikurang 127 derajat sama dengan berapa? 60, Mem.
60 suara Dita yang keluar. 60 tambah ya nggak apa-apa. Siapa aja? K kali 360 derajat. 160. Maka kita dapati X-nya sama dengan 187 derajat. Benar ya? Lihat hitungan saya. Tambah K kali 360 derajat. Oke. Pada saat K-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? 180. 180. Nah ya kalau ini ya. 1, 2, dan seterusnya nggak bisa ya. Oke, kita ambil yang berikutnya. X sama dikurang 127 derajat sama dengan min 60 ditambah K kali 360 derajat. Nah, X sama dengan berapa ini? Min 60 ditambah 67 derajat, Mem. 67 derajat. Maka ditambah K kali 360 derajat. Yuk, pada saat K-nya 0. Berapa X-nya? Derajat, Mem. 67 Hanya derajat, satu Mem. bisa enggak? Tidak, Mem. Tidak, dan seterusnya enggak bisa ya. Maka kita dapati himpunan penyelesaiannya adalah 67 derajat. 187 derajat. Mudah ya, Nak? Bisa? Bisa, Mem. Bisa. Kalau bisa, perlu lagi contoh soal yang lain? Ada 2 contoh lagi? Perlu, atau ini aja, kita tentukan aja ininya ya. Nah, waktunya sudah mau habis ini. Ya, kita tentukan K-nya. Ini kuadran berapa? Saya tanya dulu 4, Mem. satu-satu. Oh, udah dijawab. Ini kuadran berapa? Hati-hati. Cos positif, sin negatif. Kuadran? 4. 4, Mem. Oke, kuadran 4. Kuadran 4. Berarti nanti untuk ininya, alfanya harus berada di kuadran 4. K-nya sama dengan akar dari berapa? 6 kuadrat. 36 ditambah min 8 kuadrat. 64. Berarti akar 110. Alfanya. Alfa itu diperoleh dari tangen. Tangen alfanya. Sin per cos. Berarti 8 per 6. Sama dengan berapa? 4 per 3. Tadi kita udah dapat ya. Tangen berapa ini? 4 per 3? 53, Mem. Iya, 53. Di soal nomor 4 sudah ada. Maka ini berubah, bentuk ini menjadi K cos 10, hati-hati, kuadrat 4. Kita harus rubah dulu alfanya. Kuadrat 4 yang tidak mengubah nilai adalah 360 derajat dikurang ya. Dikurang 53, iya kan? Kan kemarin kalau yang tidak mengubah itu adalah kuadran yang dia genap perkalian 90-nya untuk relasi. Maka dari sini kamu dapati ini alfanya sama dengan berapa? 307 derajat. 307 derajat. Untuk seterusnya bisa ya. Maka kita dapati nilainya, ini cosnya ini tadi 10 cos, berapa? 10 cos X dikurang 307 derajat sama dengan 5 akar 3. Jadi jangan khawatir dengan ini. Biasanya istimewa dia. Maka bentuknya jadi cos X dikurang 307 derajat sama dengan 10 5 per akar 3. Akar 3, Mem. 10 setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 Iya, Mem. berarti senilai dengan cos berapa? 30, Mem. 30 derajat. Oke. Nah, setelah ini baru dibentuk ke dalam 2 posisi. Berapa aja itu? X sama X kurang 307 derajat sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan berapa ini? 337 derajat tambah derajat, Mem. Ini cuma 0 yang dapat ya? Iya kan? Cuma 0 aja yang bisa kan? Iya, K0 aja. Maka dapat X-nya 337 derajat. Nah, sama seperti ini tadi X dikurang 307 derajat sama dengan min 30 ditambah K kali 360 derajat. Bisa ya? Maka dapat X-nya sama dengan berapa ini? 63, Mem. 267 ya? Benar kan? 277 tambah K kali 360 derajat. Maka K-nya 0, kita dapati X-nya 277 derajat. HP-nya berapa HP-nya?
277 derajat, Iya, 300. 277 derajat dan 337 derajat. Insya Allah udah mudah ya, udah bisa ya. Nah, nomor 6 ini adalah latihan kamu sendiri. 2 cos X dikurang min X sama dengan akar 5. Oke, latihan sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Mem. Tidak ada, Mem. Paham ya? Insya Allah paham. Karena dia mudah sekali, rumusnya hanya satu. Tapi berkaitan dengan materi relasi, materi persamaan, trigonometri sebelumnya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat akhir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama.